Persis Women sendiri dibentuk untuk kita semua untuk jangka panjang sebetulnya, karena dilihat dari usia pemain juga banyak yang masih muda dan juga banyak yang masih terlibat di U18 kemarin, dan juga ada beberapa pemain U18 kemarin yang sebetulnya potensi tetapi memang belum rezekinya dipanggil ke timnas. Jadi kita selalu mengedepankan untuk program jangka panjang, termasuk di tim Persis Solo lainnya, itu semua selalu berkesinambungan kita. Jadi ya dari manajemen memang tujuannya memang di jangka panjang. Ya, selamat sore Tribuners sekalian, kembali lagi ke program podcast Persis hari ini, dan pada sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Persis Women, yakni pelatih Persis Women, Coach Alif. Ya. Selamat sore Coach Alif. Selamat sore Mas Adi dan Tribun Solo. Perkenalkan, nama saya Coach Alif Safrizal. Saya di sini sebagai head coach dari Persis Women. Apa kabar Coach ini? Kabarnya bagaimana saat ini? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Ya tetap menjalani dengan aktivitas seperti biasanya. Oke. Coach, ini kan Persis Solo itu kan juga saat ini kan mempunyai Persis Women. Nah, sebenarnya Persis Women ini itu apa Coach? Ini sebenarnya bisa dijelaskan itu seperti apa? Untuk Persis Women sendiri ya alhamdulillah dengan promosinya Persis Solo ke Liga 1 dan menjuari status sebagai juara Liga 2 kemarin, ya terbukanya istilahnya banyak membuka tim-tim di bawahnya Persis yang senior, termasuk juga Persis Women, karena tim Women sendiri adalah salah satu syarat dari PT Liga untuk tim-tim Liga 1 supaya memiliki tim Women, selain dari ada tim U18, tim U16, U20 juga, dan U14 yang baru tahun ini diselenggarakan. Jadi termasuk bagian dari Persis Solo gitu. Oke. Sebenarnya untuk roh sendiri dari Persis Women ini seperti apa Coach? Apakah semacam pembinaan untuk usia dini atau jangka panjang, atau seperti apa Coach ini Coach? Visi dan misi dari Persis Women sendiri dibentuk untuk kita semua untuk jangka panjang sebetulnya, karena dilihat dari usia pemain juga banyak yang masih muda dan juga banyak yang masih terlibat di U18 kemarin, dan juga ada beberapa pemain U18 kemarin yang sebetulnya potensi tetapi memang belum rezekinya dipanggil ke timnas. Jadi kita selalu mengedepankan untuk program jangka panjang, termasuk di tim Persis Solo lainnya, itu semua selalu berkesinambungan kita. Jadi ya dari manajemen memang tujuannya memang di jangka panjang. Oke. Dan goalsnya pun juga salah satunya mungkin menarik minat dari sepak bola putri di Solo Raya juga ya Coach. Betul, dengan terbentuknya Persis Women ini sangat istilahnya gairah dan atmosfer sepak bola putri terutama di Solo Raya ini semakin meningkat. Saya lihat terlihat dari beberapa tim-tim pembinaan yang ada di Solo Raya juga semakin aktif mengadakan latihan dan juga sesi tanding di beberapa kota lain. Ya itu juga mungkin efek dari kita membentuk tim Persis Women yang di dalamnya terdapat beberapa pemain tim nasional ya. Terus bukan hanya di Solo Raya aja, tetapi yang saya lihat hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah ini geliat untuk atmosfer sepak bola wanitanya juga semakin meningkat. Gitu. Oke, dan apalagi itu bisa dilihat dari proses seleksi yang beberapa bulan lalu ya Coach yang betul, kita seleksi juga berusaha seobjektif mungkin membuka seleksi terbuka, siapa saja boleh ikut, dan ya saya lihat yang mendominasi adalah pemain-pemain dari Jawa Tengah. Jadi sangat bagus efeknya buat persepak bolaan putri di Jawa Tengah, terutama untuk nasional nanti ke depannya. Oke, dengan adanya seleksi beberapa bulan lalu, sebenarnya potensi dari pesepak bola putri khususnya di Jawa Tengah atau bahkan mungkin di Solo Raya sendiri seperti apa Coach melihatnya seperti ini? Untuk potensi sebetulnya sangat besar ya potensinya. Dilihat dari yang sekarang masuk di tim Persis Women, ada sekitar
ada sekitar 7 pemain yang berasal dari Solo Raya. Dan itu juga Solo Raya loh, bukan Jawa Tengah. Jadi 7 pemain yang dari Solo Raya. Ya itu termasuk sebagai apa ya, istilahnya pride sendiri, kebanggaan tersendiri. Saya membentuk tim ini dengan berdasarkan materi dari pemain-pemain dari Solo Raya yang tentunya untuk membanggakan Solo nanti kedepannya ketika kita menjalani beberapa kompetisi. Itu untuk sekarang pemain lokal, mungkin bisa dikatakan pemain lokal ya Coach, Jawa Tengah dan Solo sebenarnya yang bergabung dengan Persis Women ada berapa Coach sampai sekarang? Untuk sekarang kira-kira hampir 50% untuk jumlah pemain. Di luar dari pemain yang tim nasional kemarin, kita memang sengaja mix antara pemain yang benar-benar talenta lokal sama yang dari levelnya tim nasional supaya juga yang pemain-pemaman yang dari Jawa Tengah ini istilahnya menambah motivasinya untuk mengejar level yang tim nasional. Tujuannya sebetulnya itu. Kenapa kita kok ada ngerekrut beberapa pemain tim nasional supaya untuk menambah motivasi ini aja. Dan ketika latihan udah berjalan 2 bulan ini, proses perkembangannya juga sangat-sangat baik. Sekarang untuk progresnya hampir setara dengan yang tim nasional untuk secara kemampuan ataupun secara fisiknya itu. Oke. Dan mungkin kalau misalkan sebelum kita berbicara tentang pemain label yang di Persib Women ya Coach, sebenarnya pemain lokal Jawa Tengah Solo ini sebenarnya hasil scouting misalkan dari Tarkam atau turnamen tertentu, ada yang melihat kemampuannya atau mungkin dari SSB kemudian ikut seleksi dan sebagainya itu Coach sebenarnya. Beberapa nama memang sudah saya pernah lihat di kompetisi-kompetisi yang mereka ikuti. Jadi ketika mereka mendaftar seleksi di Persis Solo, ya mungkin keuntungan bagi mereka ya, karena saya udah beberapa mencatat ada beberapa pemain yang sebenarnya sangat potensi dan mengikuti seleksi di kita. Ya kita juga harus objektif, kalau pemain bagus kenapa nggak dipilih gitu. Tapi kalau misalkan kau boleh tahu nih Coach, sebenarnya poin-poin yang kemudian diperhatikan oleh tim pencari bakat dari Persis Women sendiri itu apa Coach sebenarnya poin-poinnya sebenarnya? Untuk poin-poinnya, yang pertama ya itu tadi ya kita pasti mengambil yang usianya apa ya istilahnya, masih muda lah istilahnya, di bawah 20 tahun. Kalau di sepak bola putri mungkin di bawah 20 tahun itu usia muda, beda dengan pria ya. Jadi kita ambilnya di situ yang poin pertama. Terus yang kedua mungkin yang pasti kemampuan fisik sama teknik itu jadi syarat mutlak bagi kami. Terus yang ketiga tentunya ya kita apa ya, supaya di Persis ini ada sebuah daya tarik tersendiri. Jadi kita ambil dari sisi di luar sepak bolanya, yaitu kita nggak mungkiri pemain sepak bola pasti selain dia berbakat di sepak bola, dia harus berbakat di luar istilahnya. Jadi ada bakat tersendiri di luar sepak bola yang harus kita ambil di situ, supaya untuk mendongkrak nilai dari Persis Women, tarian dari Persis Women itu sendiri. Oke. Dan istilahnya juga memantik animo masyarakat Solo juga ya. Betul, karena mungkin di Solo ini untuk tim-tim yang benar-benar profesional Liga 1, tim-tim putri yang benar-benar profesional mungkin ya Persis Solo ini. Makanya kita harus berusaha ketika ada langkah awal ini, pasti bagaimana langkah awal ini menarik untuk animo masyarakat yang ada di Solo Raya. Itu. Apalagi menggerakkan ekosistem juga ya di Solo juga ya. Betul. Sangat ekosistem di pembinaan sepak bola putri juga akan ikut naik. Betul. Nah, berbicara tentang animo kan beberapa pemain kan juga berlabel timnas, dan pada awal pengumumannya ada kalau tidak salah 3 ya Coach ya. Yang 2 itu dari SSB lokal Solo, dan yang 1 ini adalah berlabel timnas. Nah, ini apakah ada alasan tersendiri 3 orang ini dulu perkenalkan, atau memang ini rekrutan pertama pada waktu itu? Itu mungkin istilahnya
kalau untuk apa untuk menarik dari proses seleksi yang akan kita adakan, tentunya kita nggak mungkin kita mengadakan seleksi tapi pemain-pemain yang udah kita rekrut tidak kita kenalkan lebih dulu. Jadi untuk menarik juga ketika udah kita perkenalkan ini loh pemain Persis Solo, pasti daya tarik untuk pemain-pemain lain untuk bergabung ke kita itu pasti akan lebih besar gitu. Kan itu ada kalau nggak salah Safira, terus kemudian Bunga Siva, ada siapa? Terus satunya kipernya itu si Fani juga dan beberapa level timnas juga. Iya. Kemudian kenapa kok yang dipilih timnas sebenarnya? Dan yang maksudnya apakah memang selain untuk menarik animo, ini apakah juga semacam menunjukkan keseriusan dari Persis Women atau semacam apa Gus ini Gus? Betul, itu salah satu juga langkah dari official Persis untuk apa ya istilahnya kita menunjukkan bahwa kita membentuk tim putri ini bukan hanya sekedar membentuk aja, tapi kita serius untuk membina mereka ke depannya supaya kita juga ingin meningkatkan istilahnya prestasi dari tim nasional Indonesia. Jadi tujuan utama dari apa namanya dari owner sendiri sebetulnya untuk dari Persis Solo untuk Indonesia itu yang ingin digaungkan ya Coach. Betul. Kemudian memang kok dengan komposisi yang sekarang dengan timnas dan kemudian ada juga pemain lokal juga. Ini apakah ada mungkin yang pemain ada jenjang misalkan mentalnya dari yang lokal agak minder atau gimana gitu nggak sih Coach sebenarnya? Mungkin di awal sangat kelihatan. Di awal mereka bergabung, di awal mereka latihan mungkin sangat kelihatan perbedaan antara yang pemain tim nasional sama yang pemain dari hasil seleksi terbuka kemarin. Cuma ketika waktu udah berjalan, udah 2 bulan ini, kita semua sama-sama menikmati proses ya, anak-anak juga sudah membaur semua. Sekarang ya yang saya rasakan menjadi pelatih itu udah tidak ada perbedaan lagi. Anak-anak udah merasa enjoy, semua udah jadi satu keluarga besar Persis Solo, semua jadi pemain Persis Solo, tidak ada yang istilahnya ketika mereka balik dari timnas pun ya mereka nggak ada label pemain timnas. Mereka semua ketika balik udah di Persis Solo, semuanya pemain Persis Solo, bukan lagi pemain tim nasional Indonesia atau bagaimana, karena sebetulnya yang menjadikan mereka terpanggil di tim nasional adalah prestasi yang ditunjukkan di tim tersendiri dulu. Tim itu sendiri gitu. Dan ini kan memang hasilnya pun beberapa pemain kemudian ada panggilan timnas juga ya Coach. Betul. Termasuk si kemarin Manda Prima yang dipanggil di U18 juga karena salah satunya kita sebetulnya dari coaching staff dari tim nasional Indonesia kayak menghubungi saya untuk beberapa pemain mana ada yang rekomendasi lagi nggak untuk ke tim nasional Indonesia kan. Selama ini memang yang saya akui ketika saya berada di coaching staff timnas Indonesia pun akan sulit untuk mencari pemain kalau tidak ada kompetisi. Tidak ada kompetisi dan tidak ada tim yang benar-benar serius di dalam pembinaan. Jadi ya salah satu langkahnya kemarin ya lewat rekomendasi beberapa pelatih yang dari tim-tim pembinaan itu termasuk dari Persis Solo sendiri gitu. Berarti memang ada yang mungkin merekomendasikan beberapa nama gitu ya dari betul. Dan alhamdulillah semuanya yang dari keempat pemain itu 3 pemain memang menjadi starting regular di AFF 18 kemarin. Nah ini dengan ini kan mau masuk 3 bulan progres ya, Coach ya. Dengan ada beberapa pemain di timnas ini adalah semacam hasil yang dituai lebih dini atau seperti apa Coach sebenarnya itu Coach? Untuk hasil sebetulnya kita istilahnya proses tersebut udah 2 bulan kita lalui ini nggak gampang. Jadi anak-anak kita paksa untuk mengejar ketertinggalan, terutama yang bukan berangkat dari tim nasional, kita paksa terus. Ya hasilnya kelihatan lah sangat menunjukkan progresif juga anak-anak.
meningkat. Oke. Gitu. Kalau ada treatment khusus nggak sih Coach sebenarnya kan tadi kan juga akhirnya kemudian melebur jadi satu jadi Persis Women. Itu memang ada treatment khusus dari staf pelatih, manajemen atau mungkin gimana Coach itu sebenarnya untuk meleburkan satu itu? Sebetulnya untuk menciptakan suasana tersebut di dalam tim memang semua pemain harus berkumpul di satu tempat ya. Jadi di keseharian mereka juga bertemu, terus dalam latihan juga bertemu. Lama kelamaan pasti rasa kekeluargaan, rasa memiliki satu sama lain itu akan tercipta tersendiri. Jadi kuncinya intinya semua pemain harus kita ciptakan suasana kekeluargaan itu di dalam match seperti kayak yang tim senior. Gitu. Jadi nggak ada yang tinggal di luar, nggak ada yang tinggal di rumah sendiri. Jadi kita juga berusaha dari manajemen supaya mengakomodir semua pemain masuk mes agar itu salah satu tujuan utamanya adalah tercipta kekeluargaan dan rasa saling memiliki satu sama lain. Oke. Dan mungkin ada beberapa hal yang mungkin ada misalkan pemberian liburan dan semacam itu ya Coach ya untuk. Iya betul. Untuk liburan pasti ada setiap minggu pasti kita jadwalkan karena nggak mungkin di dalam sebuah proses latihan mereka nggak ada jadwal rest atau libur. Pasti itu akan mempengaruhi mood mereka dan stres mereka juga akan meningkat ketika kita paksa untuk latihan terus menerus. Gitu. Dan untuk sekarang fokus dari latihan sendiri untuk Persis Women seperti apa Coach? Fisik atau taktikal atau semacam apa ini? Untuk program latihan yang saya bentuk ya bersyukur kita di Persis Solo ini mempunyai direktur teknik di klub yang menaungi semua tim yang ada di Persis Solo. Jadi kita berpacu pada program beliau, program Coach Misa, ada juga Coach Rasiman yang sebagai Head Academy. Jadi saya juga ngerasa terbantu di Persis Solo ini semua semua saling mengisi satu sama lain ya. Jadi sangat efektif lah istilahnya ketika semua stakeholder yang ada di Persis Solo ini bersatu ingin supaya Persis Solo lebih baik ke depannya gitu. Dan itu pun juga dibutuhkan dengan beberapa uji coba juga ya Coach ya. Betul. Seriusan itu juga. Uji coba yang kita lakukan mungkin kita akan berusaha setiap minggu mengadakan uji coba. Tetapi kendalanya uji coba yang kita lakukan ini istilahnya kita juga kadang-kadang kalau melihat lawan yang kita hadapi ketika levelnya jauh di bawah kita juga nggak mempengaruhi anak-anak nantinya. Jadi saya berusaha untuk mencari level yang setara dengan Persis Women supaya ada efek kedepannya bagi anak-anak gitu. Dan ke depan tuh apakah ada rencana misalkan uji coba dengan misalkan klub-klub yang di Liga 1 misalkan itu ada nggak sih Coach? Harapan saya begitu. Jadi saya sebelum kompetisi yang benar-benar berlangsung, target utama dari manajemen yaitu Liga 1 Putri berlangsung, itu ada istilahnya pramusim lah bagi kita, supaya saya bisa menjadi tolak ukur sejauh mana anak-anak ini berkembang, sejauh mana anak-anak ini apa yang menjadi kekurangan mereka. Jadi saya berharap seperti itu. Oke. Dan mungkin beberapa tim yang ingin dibidik itu Coach yang ingin jadi lawan uji coba? Ya kalau untuk tim Liga 1 mungkin yang sekarang sudah aktif itu ada Arema FC, terus Persib Putri, terus ada juga Persija yang mungkin biasanya Persija itu ngambilnya dari materi pemain dari PON DKI kemarin yang saya kira materinya juga hampir seimbang lah dengan kita. Kalau semua tim itu berkenan ya tidak masalah bagi saya untuk melakukan uji tanding supaya menjadi tolak ukur bagi saya nanti ke depan. Tapi memang sudah ada bukaan komunikasi atau gimana Coach itu Coach? Untuk komunikasi sebetulnya sudah ada, tapi tinggal menunggu waktunya karena mereka juga masih dalam tahap persiapan, masih dalam tahap pembentukan tim. Jadi saya juga nggak akan mengganggu program mereka dulu. Ketika mereka sudah sama-sama siap baru kita bisa uji coba itu bisa berlangsung.
gitu. Oke. Coach, ini kan beberapa uji coba dan bahkan kalau tidak salah ini kalau liga kompetisi sampai saat ini belum ada sinyal Coach, atau seperti apa Coach sebenarnya kompetisi? Untuk berita terakhir kita koordinasi meeting dengan PT Liga. Insya Allah untuk Liga 1 Putri akan berlangsung bulan Oktober. Bulan Oktober kita sudah mulai, jadi kita tinggal 2 bulan lagi persiapan. Jadi anak-anak kedepannya ini akan semakin serius menghadapi event itu. Gitu. Oke, untuk persiapan ke sana apakah ada hanya laga-laga uji coba atau mungkin ada rencana turnamen atau semacam itu Coach? Nah, itu saya coba berdiskusi dengan manajemen. Ada beberapa turnamen yang berusaha kita mau ikutin supaya mereka juga mendapatkan istilahnya mental bertanding lah sebelum mereka benar-benar terjun dalam kompetisi yang sesungguhnya gitu. Dan kalau misalkan berbicara mental bertanding, memang itu vakumnya 2 tahun ya Coach kalau saya? Iya, 2 tahun. Liga 1 Putri terakhir tahun 2019, jadi 3 tahun. 3 tahun ya Coach ya? 3 tahun, betul. Itu memang mempengaruhi peta atau mungkin mempengaruhi kualitas pemain gitu nggak Coach sebenarnya dengan vakumnya 3 tahun itu? Ya sebetulnya kalau untuk periodisasi seorang atlet tersendiri dengan vakum begitu lama dari kompetisi sangat-sangat mempengaruhi. Karena mereka berlibur, mereka off latihan 3 hari aja kondisi udah balik ke semula lagi. Jadi ketika vakum begitu lama mungkin ya mereka pasti sangat membutuhkan latihan-latihan yang benar-benar intensif gitu untuk kembali ke performa awal. Dan itu menjadi salah satu PR yang mungkin berat juga. Betul. Ya, makanya manajemen dan juga saya berusaha untuk melakukan persiapan jangka panjang ketika menghadapi kompetisi, semuanya benar-benar siap. Gitu. Apalagi dengan adanya kompetisi yang baik, kemudian itu juga bisa bertambah dengan timnas juga ya, kualitas timnas juga ya. Betul. Beruntung kemarin ada 2 agenda, tim nasional, ada timnas senior dan tim AFF U18 yang juga membantu mengembalikan kepercayaan diri mereka di pertandingan, terus mental bertanding mereka di pertandingan. Itu juga sangat membantu bagi saya karena untuk agenda kompetisi antar klub sendiri masih sejauh ini masih belum ada. Gitu. Berarti memang nggak bisa dikatakan kompetisi semacam Liga 1 Putri itu memang sangat urgent saat ini ya Coach? Iya, memang sebuah prestasi tim nasional tersendiri kalau mau baik ya kompetisinya juga harus baik. Jadi saya dan juga pelatih tim sepak bola putri di Indonesia berharap supaya dari organisasi sendiri harus rutin lah mengadakan kompetisi sepak bola wanita ini, karena sekarang sepak bola wanita ini masih menjadi istilahnya mulai bangkit lah dari tidur yang sangat lama. Gitu. Jadi harus benar-benar semua stakeholder yang ada di persepak bola Indonesia ini harus istilahnya berkesinambungan di pembinaan kompetisi. Dan kalau nggak salah Coach juga pernah merasakan atmosfer Liga 1 Putri ya Coach? Iya, betul. Di 2019. Betul. Sebenarnya kalau berkaca di tahun 2019 atau musim 2019 sendiri, apa yang perlu ditingkatkan Coach untuk turnamen, mungkin misalkan ya turnamen Liga 1 Putri? Untuk Liga 1 mungkin harapan saya dari segi jadwal bertanding ya, jadwal bertanding harus lebih dipikirkan lagi antara kapan anak-anak itu jadwal main atau istirahatnya. Jadi jangan sampai kita mengikuti sebuah kompetisi hanya sekedar ikut saja tapi tidak memperhatikan kondisi pemain yang kita paksakan 3 hari sekali bermain dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga nanti juga bukan malah dampak positif yang kita dapat, malah resikonya pasti kita rawan dengan cedera dengan jadwal yang sangat mepet. Gitu. Dan apalagi apakah ini kan 3 bulan ya Coach kalau nggak salah kompetisi. Ini apakah perlu dipanjang masa kompetisinya diperpanjang atau mungkin untuk tahun kedua harapan saya ya
kita juga nggak bisa ya di sepak bola ini kita langsung instan harus langsung kompetisi itu berjalan dengan baik. Harapan saya untuk kompetisi di tahun kedua ini semua tim dapat berpartisipasi di dalam Liga 1 Putri, karena di Liga 1 Putri terakhir kemarin cuma 10 tim yang ikut partisipasi. Jadi harapan saya mungkin dari semua tim akan turut berpartisipasi dalam Liga 1 Putri di tahun ini. Meskipun dengan jadwal hanya 3 bulan, saya kira ketika di tahun kedua kita lebih baik dari tahun sebelumnya, insya Allah di tahun-tahun berikutnya juga pasti akan lebih baik dan lebih baik lagi. Itu. Apalagi juga bisa menanimum masyarakat terhadap kesadaran masyarakat terhadap sepak bola putri juga dengan tumbuh dengan kompetisi itu. Perhatian masyarakat terhadap sepak bola putri juga akan meningkat dengan adanya Liga 1 yang tiap tahun harapan saya diadakan. Ya, berkala juga ya Coach. Tidak satu musim terus libur atau musim gitu ya Coach ya. Harapan saya setiap tahun harus ada lah istilah kompetisi yang sekelas Liga 1 Putri harus ada itu. Ini kalau konsep dari Liga 1 Putri sendiri enaknya itu kompetisi semacam Liga 1 Indonesia klasemen itu atau mungkin turnamen menang kalah gitu Coach. Kalau untuk sistemnya yang saya lihat dari Liga 2019 itu masih sistem turnamen. Jadi dari beberapa tim ini dibagi ke dalam beberapa grup, terus bertanding di penyisian, ikutin beberapa series, hitung poin dan masuk semifinal lalu final gitu. Dan kemungkinan ini untuk sistem itu kemungkinan masih dipertahankan dulu ya Coach. Kemungkinan sistem itu masih dipertahankan ya harapan saya yaitu tadi untuk tim-tim yang ikut serta juga akan lebih banyak di tahun kedua ini. Itu pasti di atas 10 lah harapan saya, di atas 10 tim. Dan itu kalau misalkan dengan jaraknya yang Juli mungkin 2 bulanan ya Coach. Iya. Ini terlalu cepat ya Coach? Kalau di Persis Solo ini menurut saya ideal lah untuk sebuah persiapan. Kita berkaca pada jaraknya juga cukup lama, sekitar 4-5 bulan menuju ke bulan Oktober. Jadi saya kira sangat cukup dan ideal persiapan itu. Sebenarnya Persis kan sudah mempunyai komposisi yang mungkin tetap ya Coach. Iya. Dan ini kalau ada kekhawatiran dari Coach dari pemain, dari manajer, dari pelatih itu, misalkan ada penilaian Persis, misalkan Persis tulis semacam itu, ada kekhawatiran semacam itu Mas? Kalau itu sih kembali ke tim masing-masing ya. Kalau kita ingin prestasi lebih baik ya harus segera mungkin membentuk persiapan gitu. Jadi kita merasa di sini istilahnya yang pertama tentunya niat untuk pembentukan sebuah tim Persis Solo ini untuk pembinaan jangka panjang, bukan hanya kompetisi yang akan dihadapi aja. Untuk kedepannya yang lebih panjang itu tujuan yang paling utama itu. Dan ini kan Persis Solo sekarang berapa Persis Women sekarang komposisinya berapa sih? Persis Women sekarang ada 31 pemain. Itu ada kemungkinan dipinjamkan atau semacam itu sebenarnya? Untuk peminjaman mungkin kita lihat situasi dulu ya. Karena kan kuota untuk pendaftaran pemain dalam sebuah kompetisi biasanya itu berjumlah 35. Okay. Jadi kita lihat dulu situasinya, kalau ngerasa di dalam tim ini cukup ya kita daftarkan semua. Tapi kalau dirasa beberapa pemain ada yang kesulitan untuk menembus starting 11 atau bagaimana, mungkin kita dari manajemen juga akan ada kebijakan lain terhadap pemain tersebut. Oke, berarti masih mengambang juga terkait pemain. Karena kita juga pengen semua pemain ini berkembang bersama-sama. Jadi kita juga nggak bisa maksakan mereka untuk apa ya istilahnya hanya di zona nyaman, ngerasa di Persis Solo, udah Persis Solo terus mereka malas-malasan. Jadi mereka harus kita paksa untuk dorong untuk ayo
kamu ini harus di dalam tim juga harus berkompetisi. Selain kompetisi yang kamu ikuti dengan tim-tim lain, kamu juga harus berkompetisi dengan pemain yang ada di tim Persis Solo gitu. Oh, iya. Dan ini apakah ke depan itu pemain ini skuad Persis Women ini sendiri apakah akan dicoba kekuatannya dengan tim luar gitu, coach, misalkan luar negeri gitu? Ada rencana ke sana? Kalau ya harapan saya pasti seperti itu ya, karena jika kita beruji tanding dengan tim-tim luar negeri mungkin anak-anak juga akan menambah itu kepercayaan diri, mental bertanding yang saya sebutkan tadi. Terus juga apalagi tim-tim luar negeri juga saya lihat kompetisinya juga berlangsung tiap tahun. Jadi kita juga bisa mengajak bahwa ini loh sampai di sini loh kita pembinaan sepak bola kita. Jadi itu harapan saya seperti itu. Dan ini kan skuad Persis sendiri kan Persis Women sendiri kan beberapa pemain kan mungkin sudah mulai menjadi primadona supporter Persis ya, coach. Betul. Ini ada kekhawatiran nggak sih, coach, misalkan ada yang godang-godain semacam itu? Wah, itu gimana, coach, ini, coach? Kalau itu sih ya tentunya kalau ada beberapa supporter yang seperti itu wajar lah, karena kan itu juga menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka dengan supporter yang animo masyarakat supporter Solo yang begitu fanatik. Itu menjadi sisi positif tersendiri, anak-anak menjadi semakin semangat terus dan lain-lain. Tapi saya juga mengingatkan mereka supaya harus ada batasan antara supporter sama pemain ini, harus ada batasan supaya tidak, karena di sepak bola wanita sangat sensitif terhadap isu-isu tersebut. Jadi ya itulah yang saya tekan ke anak-anak tiap hari, supaya harus menjaga attitude mereka, harusnya menjaga etika mereka di luar lapangan harus tetap terjaga, supaya tadi kita menjaga hal-hal negatif yang bisa ke mereka. Gitu. Berarti misalkan ada batas wajar ya, coach? Betul, ada batas wajar. Kalau mereka supporter ingin bertemu ya sekedar foto aja, tapi jangan sampai melebihi batas lah istilahnya gitu. Iya. Memang sangat dijaga juga, coach. Betul, karena sepak bola wanita sangat sensitif terhadap hal seperti itu. Dan apalagi itu juga bisa mendewasakan supporter juga terkait isu-isu mungkin perempuan itu juga betul. Sepak bola. Jadi sebagai supporter juga harus lebih dewasa dan lebih bijak lah menghadapi situasi yang istilahnya keseksian dari Persis Solo tersendiri. Nah, itu. Oke. Tidak hanya di luar stadion, bahkan kalau misalkan besok kompetisi pun juga mungkin di situ juga diuji ya, pasti di situ pasti sikap dari supporter juga pasti diuji di situ. Karena animo supporter itu ketika ada kompetisi wanita itu, meskipun di Solo ini belum terjadi ya, tapi yang saya rasakan sebelumnya animo supporter yang datang ke stadion itu istilahnya hampir sama lah kayak tim-tim putra. Itu apalagi ketika big match dengan tim yang istilahnya tim besar, itu pasti animo supporternya juga akan lebih besar. Gitu. Tapi sejauh ini laga-laga Persis Women uji coba itu masih tertutup ya, coach? Masih tertutup sih, karena kita kan juga masih meraba-raba skuad. Mungkin nanti mendekati kompetisi mungkin kita akan mengadakan uji coba yang terbuka, siapa aja boleh nonton, supaya ini loh hasil dari Persis Solo selama ini, Persis Women selama ini yang akan siap untuk kompetisi Liga 1 Putri. Gitu. Apalagi dengan terbukanya uji coba, berarti pemain pun, pelatih dan manajemen pun juga harus siap dengan kritik ya, coach? Betul. Kita juga kritik dan saran dari beberapa supporter atau pengamat sepak bola di Solo Raya pasti akan kita buka lah istilahnya, supaya kita sama-sama karena supporter juga tujuannya untuk mencintai tim ini supaya lebih berprestasi. Gitu. Jadi kita juga tidak antipati terhadap kritik supporter. Kalau ada kritikan yang lebih baik yang untuk Persis Solo lebih berprestasi, ya kenapa enggak kita lakukan. Gitu.
Berarti Persis Solo milik sama bareng-bareng ya. Betul, betul. Jadi semua merasa kayak Persis Solo ini apa ya istilahnya saling itu tadi ya saling memiliki lah satu sama. Ya. Oke. Tapi memang dengan pembentukan mungkin apakah kritik itu sudah mulai muncul coach saat ini atau mungkin dengan komposisi mungkin ada beberapa supporter yang mungkin menyarankan kritik dan sebagainya. Ya pasti kritik tersebut pasti setiap hari ada ya. Dilihat dari squad yang kita punya, tentunya ada beberapa kritik saran masukan ya. Saya akan memilah yang mana yang lebih baik untuk Persis Solo pasti saya akan lakukan begitu. Apalagi ekspektasi supporter mungkin akan besar juga dengan komposisi itu. Pasti dengan komposisi pemain yang rata-rata dominasi pemain tim nasional, tentunya ekspektasi supporter untuk Persis Women ini pasti akan juga besar. Gitu. Berarti mental pemain juga sudah siap kan coach? Iya, kita siapkan sedini mungkin mental pemain untuk menghadapi apa ya fanatikan dari supporter dari Solo ini, dari Persis Solo. Makanya ketika ada laga-laga tim senior yang bertanding di Manahan, anak-anak juga saya usahakan untuk nonton di lapangan supaya ini loh supporter kamu yang supporter yang ada di Solo yang akan mendukung kamu ke depannya, animonya seperti ini. Jadi kamu harus siap. Menang juga harus apa ya? Jangan sampai apa istilahnya kalau menang juga jangan jumawa, jangan terlalu jumawa. Kalah juga kamu jangan langsung jangan langsung ngedrop. Jadikan animo supporter ini sebagai pelucut kamu supaya kamu bisa lebih baik, harus tampil lebih baik di setiap pertandingan. Untuk pengembangan diri juga betul. Harus melihat sisi positifnya dari dukungan para supporter ini sendiri. Betul, dari manajemen juga saya berterima kasih selama pertandingan Persis Solo kemarin kita difasilitasi untuk nonton pertandingan tim senior, anak-anak juga menikmati dari pertandingan tersebut, dari animo supporter yang ada di stadion juga sangat menikmati itu. Sempat kaget nggak coach dengan animo di lahan? Untuk pertama kali datang mungkin beberapa pemain yang belum pernah merasakan atmosfer seperti ini mungkin pasti kaget. Kalau kaget pasti kaget karena dengan ditonton ribuan orang, terus apalagi ketika saya juga berpesan ke mereka ketika di stadion, coba bayangkan kalau kamu yang berada di lapangan tersebut dengan situasi yang seperti ini, apa yang kamu rasakan? Ya, anak juga sharing sama saya mengungkapkan apa yang mereka rasakan, juga istilahnya feedbacknya pasti positif ke anak. Jadi ya itu. Dan memang kalau misalnya mental sendiri, apakah memang ada treatment, misalkan ada psikolog, psikiater gitu nggak sih coach sebenarnya di Persis Women? Ada, kalau di tim Persis sendiri ada bagian staff yang benar-benar mengatasi psikologisnya pemain ya. Ada beberapa orang yang udah di hire memang khusus untuk itu. Jadi ada tim psikolog tersendiri. Termasuk juga di Persis Youth, terus Persis kelompok usia yang di bawahnya 18, 16, 14 ada tim bagian yang psikolog itu. Berarti memang melihat Persis Solo melihat psikologis pemain itu juga penting saat ini. Betul, manajemen juga serius dengan dibentuknya beberapa apa ya istilahnya meng-hire beberapa orang yang spesialis untuk beberapa hal. Itu juga menjadi keseriusan manajemen di dalam membentuk tim Persis ini. Tidak hanya mental juara, mental petarung juga disiapkan. Betul, itu yang kita harapkan. Oke coach, untuk sementara itu dulu kita obrolan kita tentang Persis Women. Terima kasih untuk waktunya dan sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Siap. Persis Solo saja sih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.